Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cantika dari kelas 10 AKL 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan 6 sifat mazmumah. Nah, kita masuk ke materi pertama, yaitu riya dan sum'ah. Riya adalah seorang yang melakukan kebaikan tapi ingin dilihat oleh orang lain. Kayak contohnya, dia nih lagi sholat berjamaah tapi kelihatan khusyuk. Tapi kalau misalnya sholat sendiri, dia kayak bercanda-bercanda gitu. Terus dia kalau sedekah, terus posting ke story, itu juga dinamakan riya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya amal tidak diterima oleh Allah, dan pasti nih di diri mereka dia merasa capek karena terus-terusan memikirkan penilaian orang lain. Cara menghindarinya gimana sih? Cara menghindarinya adalah latih keikhlasan, terus luruskan niat sebelum bertindak. Kalau sum'ah adalah seorang yang melakukan kebaikan tapi menceritakan kebaikan tersebut kepada orang lain atau merasa dirinya ini ingin dikagumi oleh orang lain dengan cara begitu. Contohnya seperti dia habis sedekah atau dia habis puasa kemarin. Nah, terus besoknya dia ngomong kayak, "Hai teman-teman, kemarin saya habis puasa loh, saya habis sedekah loh," gitu. Nah, berarti dia kan nggak ikhlas gitu melakukan kebaikan itunya. Akibatnya apa? Akibatnya sama kayak riya, tidak diterima oleh Allah dan terus-terusan capek karena memikirkan penilaian orang lain. Cara menghindarinya gimana? Cara menghindarinya kita harus tahu bahwa Allah sudah melihat dan mendengar semua apa perbuatan kita. Jadi jangan haus validasi manusia. Yang kedua ada takabur atau sombong. Takabur adalah merasa dirinya paling hebat, paling benar, paling tinggi dan sering merendahkan orang lain. Contohnya apa? Contohnya sering menjelek-jelekan orang lain, seperti kayak, "Ih, baju kamu jelek, rumah kamu kecil," gitu. Terus tidak mau menerima masukan dari orang bawah atau orang lain. Terus juga nggak mau minta maaf kalau dirinya punya salah. Akibatnya apa? Akibatnya bisa dijauh temen. Terus juga hati kita jadi keras dan tidak mau menerima kebenaran. Cara menghindarinya itu latih diri kita menjadi orang yang rendah hati, seperti sering mengucapkan kata maaf dan terima kasih. Dan juga ingat ya, karena semua orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Yang ketiga ada godab. Godab adalah emosi seseorang tidak bisa lagi terkontrol, seperti marah-marah nggak jelas, ngomong kasar, atau bahkan sampai main fisik. Contohnya apa? Contohnya seperti membentak orang tua, memarahi teman, terus memblokir teman-teman cuma gara-gara hal sepele. Itu akibatnya tidak punya teman pastinya kalau orangnya kayak gitu, terus jauh orang lain. Cara menghindarinya apa? Banyak-banyak istighfar, berwudu, terus sholat, zikir. Jangan mau ngambil keputusan yang salah, pikirin dulu secara matang-matang gitu ya. Yang keempat ada berfoya-foya. Berfoya-foya adalah menghambur-hamburkan harta atau uang secara berlebihan untuk keperluan yang tidak perlu. Contohnya seperti ganti HP 4 bulan sekali padahal HP-nya masih benar-benar aja. Terus jajan tapi nggak dimakan, beli barang-barang brand tapi nggak dipakai, itu kan sia-sia. Nah, akibatnya apa? Akibatnya uang cepat habis, tidak punya tabungan, terus juga nanti pasti banyak utang. Cara menghindarinya apa? Cara menghindarinya itu kalian harus tahu mana kebutuhan dan mana keinginan. Terus cobalah belajar menabung. Sifat yang terakhir adalah hasad. Hasad adalah seseorang yang tidak suka melihat kebahagiaan dan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Contohnya apa? Kayak teman nih juara tapi dia malah nyari kesalahannya. Terus juga sering ngomongin tetangga kalau misalnya tetangga itu dapat nikmat dari Allah. Akibatnya apa? Akibatnya hidup nggak tenang, susah bahagia, dan dia juga merasa capek pastinya karena sering ngurusin hidup orang. Terus juga energi habis cuma buat benci. Cara menghindarinya apa? Cara menghindarinya bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita, dan yakin pasti jodoh, rezeki, dan prestasi ada porsinya masing-masing dan sudah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, sudah selesai. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah perkataan, perbuatan, atau materinya yang kurang lengkap, penjelasan saya yang kurang jelas. Mohon maaf ya teman-teman, karena manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Sekian dari saya, kurang lebihnya maaf. Bye-bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.